Kita dikasih kekayaan, uang kita mungkin triliunan, jangan M, kalau menghayal sekalian aja, triliunan nggak apa-apa. Ya, pernah ngeliat uang triliun? Lihat mukanya nggak ada harapan. Ya, jangankan triliunan, miliaran aja masih geleng-geleng gitu ya. Kita dikasih uang umpamanya triliunan, dikasih kekayaan lah triliunan, tapi nggak dikasih iman. Kita ini hidup di dunia rata-rata cuma umurnya 60-an. Lebih dari 60 biasanya bonus. Kadang-kadang belum 60 sudah game over. 60 tahun dikasih uang triliunan. Tapi subhanallah ketika meninggal, saya mau tanya orang hidup di dunia, alhamdulillah hadirnya kita pada saat ini merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Iman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan faka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah atau petunjuk, maka hatinya akan dilapangkan oleh Allah taala untuk beriman. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sesat, maka hatinya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia mendaki di atas langit. Jadi kalau ada orang yang dikehendaki dengan kebaikan, maka dia dikasih iman. Tapi kalau ada orang yang tidak dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah taala, maka hatinya akan dipersempit untuk tidak beriman kepada Allah taala seakan-akan mendaki di atas langit. Mendaki di atas langit itu Pak, itu sesuatu yang mustahil. Kita mendaki ke gunung aja itu susahnya minta ampun. Tidak semua orang bisa mendaki gunung. Saya aja pernah nyoba untuk mendaki gunung Ijen. Itu kalau mau naik ke sana jam 12 malam, sampai di atas gunung itu jam 4, jalan kaki hampir 4 jam. Capeknya minta ampun. Itu berhenti mungkin puluhan kali saya. Kata saya ini pertama dan terakhir mendaki gunung ini, nggak tertarik sama sekali. Saya cuma waktu itu pengen nyoba aja. Itu baru gunung Ijen itu, dakinya 4 jam. Bisa Anda bayangkan kalau gunung itu puncak tertinggi seperti di Mount Everest itu di India itu kadang-kadang banyak orang yang nggak sampai, bahkan mati di tengah jalan Pak. Kenapa? Saking susahnya daki gunung. Tidak semua orang bisa daki gunung, apalagi mendaki langit. Gunung aja nggak bisa didaki, apalagi langit. Artinya apa? Ini ayat menjelaskan kalau orang memang dikehendaki dengan kesesatan, tidak mungkin bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Contohnya siapa? Abu Jahal. Itu sudah jelas Abu Jahal itu bukan 1 kali 2 kali ngelihat mukjizat Nabi, puluhan kali lihat mukjizat Nabi tetap gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Namanya sebenarnya bukan Abu Jahal, Amr bin Hisam. Cuma karena sudah diajak Nabi untuk beriman, kemudian melihat mukjizat Nabi puluhan kali tetap tidak beriman, makanya dapat julukan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Kenapa? Memang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk beriman. Abu Jahal ini kurang apa Pak? Zaman dulu itu kalau mau masuk Islam itu gak gampang. Orang kalau dulu mau masuk Islam itu harus diutus dulu Nabi, diajak dakwah. Nanti kalau diajak dakwah ada sebagian orang yang mau masuk Islam, ada yang nggak mau.
Nanti butuh bukti dulu. Apa buktinya Nabi? Yaitu mukjizat. Nanti ditunjukkan mukjizat baru beriman. Ada orang yang sudah diajak Nabi kemudian ditunjukkan mukjizat Nabi tetap tidak beriman, seperti siapa? Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Ini sudah melihat Nabi, diajak Nabi beriman, kemudian lihat mukjizat Nabi tetap tidak mau beriman. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, nggak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi ditakdir jadi orang yang beriman. Itu nikmat yang besar. Karena nikmat iman ini mahal, Pak, nggak bisa dihitung dengan harta atau apapun. Abu Jahal itu pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Rapat dengan pembesar orang kafir Quraisy. Gimana caranya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, dalam riwayat iblis ikut rapat menjelma jadi manusia. Iblis kasih ide. Kata iblis, kita bikin parit atau lubang yang agak dalam di depan rumah Abu Jahal, di depan pintu. Nanti kita sebarkan isu kalau Abu Jahal ini sedang sakit. Kalau Abu Jahal sakit, Nabi Muhammad kan ponakannya Abu Jahal, pasti akan menjenguk Abu Jahal. Nah, ketika menjenguk Abu Jahal, masuk ke dalam parit tersebut, kita kubur hidup-hidup itu Muhammad. Katanya iblis ini. Orang-orang setuju, bagus, ide bagus. Ya, akhirnya dijalankan. Bikin parit di depan pintu rumah Abu Jahal. Ya, akhirnya setelah dibikin parit, ditutup dengan pelepah kurma, kemudian ditabur lagi dengan pasir. Jadi seakan-akan nggak ada lubang. Ya, akhirnya Nabi Muhammad mendengar kalau Abu Jahal sakit. Akhirnya datang Nabi Muhammad untuk menjenguk Abu Jahal. Ketika sampai di depan pagar halaman Abu Jahal, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali. Karena apa? Di depan rumah Abu Jahal itu ada parit yang sengaja dibikin oleh mereka supaya kamu kalau jatuh dalam parit tersebut, kamu akan dikubur hidup-hidup." Akhirnya Nabi Muhammad gak jadi masuk, kembali lagi. Abu Jahal ngelihat dari jendela pintu rumahnya. Ya. Sudah ditunggu-tunggu ini Nabi Muhammad untuk masuk, ternyata Nabi Muhammad gak jadi masuk. Akhirnya Abu Jahal kaget, ngelihat Nabi Muhammad gak jadi masuk, dipanggil, maksudnya jangan pulang. Dibuka pintu rumahnya, lupa kalau di depan rumahnya sendiri ada parit. Akhirnya Abu Jahal sendiri yang masuk dalam parit tersebut, dalam lubang tersebut. Ini senjata makan tuan. Dia yang lobangi, dia sendiri yang masuk. Ya. Akhirnya subhanallah, lubang itu mungkin anggap 3 meter, 4 meter. Teman-teman Abu Jahal itu ngasih tali sampai 5 meter, 10 meter itu nggak sampai. Kata Abu Jahal dengan yakinnya, dia mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Muhammad. Panggil Muhammad sekarang. Saking yakinnya Abu Jahal. Ya. Akhirnya dipanggil itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang di depan lubang. Nabi Muhammad mengatakan, "Kenapa paman? Wahai Muhammad, saya minta maaf, tolong keluarkan saya dari lubang ini. Apa balasannya kalau paman saya tolong?" Kata Abu Jahal, "Saya masuk Islam." Betul, kata Abu Jahal. Ya, akhirnya ditolong oleh Nabi Muhammad. Ini lubang ini lebih dari 3 meter, 4 meter. Nabi Muhammad nggak pakai tali, Pak. Cuma menjulurkan tangannya aja ke lubang itu seakan-akan naik dengan sendirinya. Langsung Nabi Muhammad bisa memegang tangannya Abu Jahal, bisa ditarik oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sudah naik di atas, Abu Jahal sambil membersihkan bajunya mengatakan, "Sihirmu ini memang hebat, wahai Muhammad. Sihirmu memang hebat." Padahal dia sudah mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Muhammad. Gak taunya setelah diselamatkan malah nuduh Nabi Muhammad itu tukang sihir. Itu bukan 1 kali 2 kali. Banyak riwayat yang menjelaskan Abu Jahal itu ditunjukkan mukjizat Nabi tetap gak beriman. Karena Pak, memang dikehendaki dengan kesesatan. Sudah
diutus Nabi, sudah melihat mukjizat Nabi, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain siapa? Fir'aun, sudah diajak masuk Islam oleh Nabi Musa, ya, kemudian ditunjukkan mukjizatnya Nabi Musa, tetap nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Memang dikehendaki dengan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iman itu mahal, Pak Bu. Nikmat yang paling besar itu bukan orang itu jadi orang sukses, bukan jadi orang kaya, bukan ketika jabatannya besar, bukan. Mau dijadikan presiden tapi nasibnya seperti Fir'aun, dolim, ya. Ini presiden bukan 3 periode lagi, ini 500 tahun Fir'aun, ya. 500 tahun dijadikan presiden, dijadikan raja, tapi nggak beriman, masuk neraka selama-lamanya, ya. Mau dijadikan orang kaya seperti Korun, ya. Siapa yang nggak tahu hartanya Korun? Dalam Al-Quran, kunci gudangnya saja diangkat 70 orang, nggak ada yang kuat, Pak. Kunci gudangnya, bukan hartanya itu. Korun itu tiap hari pamer harta keliling, itu hartanya nggak ada yang sama, Pak Bu. Kalau kita kan tiap hari ya itu aja. Ini Korun keliling tiap hari pamer harta, itu nggak ada yang sama hartanya. Orang terkaya di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan hartanya kok Korun. Tapi apa? Selama-lamanya masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Itu bukan nikmat namanya. Ya. Kadang-kadang orang menghitung nikmat itu ketika dia kaya, ketika dia jabatannya bagus, hidupnya enak. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Banyak orang ketika diuji dengan kemiskinan, dia berhasil. Tapi diuji dengan kekayaan, dia nggak berhasil. Korun dulu ketika miskin berhasil. Korun itu a'lamun nas bit Taurat, orang yang paling pintar dengan ilmu Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun, nomor 3 itu Korun. Kerjaannya sholat, kerjaannya ibadah ketika miskin, tapi ketika dikasih kaya hilang Tauratnya, hilang ibadahnya. Kita ini kadang-kadang dikasih biasa-biasa, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, alhamdulillah. Kita kalau dikasih kekayaan belum tentu tambah dekat dengan Allah Ta'ala, Pak Bu. Kadang-kadang takutnya seperti Korun nanti. Sudah contoh yang konkret, Sa'labah, sahabat Nabi. Dulu ketika miskin, sholat di belakang Nabi langsung. Kalau hadir pengajian, duduk paling depan itu Sa'labah. Akhirnya minta kaya dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah doakan saya kaya supaya saya bisa membantu saudara saya yang muslim yang nggak mampu. Apa jawab Nabi? Golilun yakfik min katsiri yudhik. Wahai Sa'labah, kamu miskin seperti ini pas-pasan tapi bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran, itu lebih baik daripada kamu kaya belum tentu bisa seperti ini, kata Nabi Muhammad, ya. Makanya jangan minta kaya. Ini sahabat minta kaya aja dijawab seperti itu oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak orang kalau sudah dikasih kekayaan, dikasih sukses, jarang ke masjid, Pak. Jarang hadir pengajian. Nanti kalau ada problem baru ke masjid. Biasanya seperti itu. Kalau rumahnya sudah mau disita sama bank, baru tahajud, baru hadir pengajian. Ketika enak, lupa dengan ibadah. Datang lagi Sa'labah besok minta kaya, dijawab sama, kamu pas-pasan tapi kamu istiqomah seperti ini lebih baik, kata Nabi Muhammad, daripada kamu kaya belum tentu bisa seperti ini. Besoknya datang lagi minta kaya. Nabi Muhammad nggak enak, sudah didatangi 3 kali nggak bisa nolak, Pak. Akhirnya didoakan, Allahumma barik fi mali Sa'labah, ya Allah berilah keberkahan di dalam hartanya Sa'labah. Subhanallah, jadi kaya. Hartanya itu hewan ternaknya itu puluhan ribu ekor, sampai 2 bukit 2 gunung. Sa'labah yang dulunya biasa istiqomah 5 waktu, hadir pengajian Nabi Muhammad tiap hari, nggak pernah hadir lagi, Pak. Hadirnya sama Nabi itu seminggu sekali kalau sholat Jumat. Dulu dikasih miskin istiqomah, tapi dikasih kaya lepas istiqomahnya. Itu Sa'labah, apalagi kita kirim salam. Jangan menghayal, wah saya kalau kaya nanti ke masjid, saya nanti kalau kaya mau membangun pesantren, itu janji palsu, ya. Itu janji
palsu. Sa'labah janjinya pingin bantu saudaranya, tapi ketika dikasih kekayaan, disuruh sodako, disuruh zakat, mengatakan pajak. Mulai kapan Islam pakai pajak? Kata Sa'labah. Sampai turun ayat dari Allah Ta'ala, dulu ada hambaku yang jika aku ingin dia minta anugerah kepada aku, dia akan membantu saudaranya, tapi ketika aku beri itu anugerah, dia berpaling kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat turun untuk Sa'labah karena nggak sesuai dengan janjinya. Dulu janjinya kalau kaya pengen bantu, ketika dikasih kaya lepas janjinya. Ini sahabat Pak Bu, bisa lepas janjinya. Ini kumpul dengan Nabi loh ya, bukan orang biasa. Apalagi kita yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah kumpul Nabi, kemudian pakai janji. Nanti kalau saya kaya, saya mau pesantren, saya kaya nanti mau berangkatkan orang umroh. Wah, ini alamat kadang-kadang ini. Ya. Alamat orang seperti ini. Lebih baik suruh ikut pilek aja sudah. Ya. Kalau cuma janji-janji aja. Kenapa? Orang itu janji itu jangan ketika mau kaya mampu baru janji. Sebelum dia mampu, dia harus bisa mengerjakan. Kalau dia sebelum mampu aja nggak bisa mengerjakan, apalagi ketika dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Bu. Ya. Makanya iman itu mahal, nggak bisa dihargai dengan harta. Orang kadang-kadang mengeluh dengan hidupnya. Mengeluh dengan hidupnya, dikasih pas-pasan, dikasih ini loh. Kadang-kadang itu ada hikmahnya. Kita ini takutnya kalau dikasih lebih oleh Allah Ta'ala kadang-kadang berpaling. Nih, orang itu Pak Bu, ya maaf ya, orang itu sesuai kadarnya kadang-kadang. Dan kebanyakan orang itu kalau sudah dikasih harta banyak melimpah, itu ibadahnya pasti berkurang, mau nggak mau. Mau nggak mau. Makanya kadang-kadang kita ini nggak dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu cinta kepada kita. Takutnya kalau kita dikasih harta lebih, akhirnya kita ini banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat yang paling besar itu bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan, tapi nikmat iman, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inna wa yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til iman ila may yuhib. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala maupun yang tidak dicintai. Orang itu Bu, Pak, kalau mau untuk urusan dunia, kaya, itu semuanya oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang tidak dicintai dikasih dunia. Bahkan kadang-kadang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala kadang-kadang lebih kaya. Orang kafir itu kadang-kadang lebih kaya daripada orang Islam. Kenapa? Kalau urusan dunia Allah nggak tebang pilih, semuanya dikasih. Orang yang dicintai, orang yang tidak dicintai, semuanya dikasih dunia. Tapi Allah tidak akan memberi iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dikasih iman, itu berarti kita ini orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, nggak mungkin kita dikasih nikmat iman. Ya. Kita Bu ya, maaf ya, kita hitung-hitungan aja. Kita dikasih kekayaan, uang kita mungkin triliunan, jangan M, kalau menghayal sekalian aja, triliunan nggak apa-apa. Ya, pernah ngeliat uang triliun? Lihat mukanya nggak ada harapan ini. Ya, jangankan triliunan, miliaran aja masih geleng-geleng kita ini. Ya. Kita dikasih uang umpamanya triliunan, dikasih kekayaan lah triliunan, tapi nggak dikasih iman. Kita ini hidup di dunia rata-rata cuma umurnya 60-an. Lebih dari 60 biasanya bonus. Kadang-kadang belum 60 sudah game over. 60 tahun dikasih uang triliunan. Tapi subhanallah ketika meninggal, saya mau tanya, orang hidup di dunia sama dikubur lebih lama di mana? Lebih lama dikubur. Fir'aun itu dijadikan raja, Korun itu dijadikan orang kaya, tapi mulai meninggal sampai sekarang itu dikubur, diadab. Sampai sekarang diadab, sudah 5.000 tahun mungkin itu.
itu diadab oleh Allah Ta'ala sampai sekarang. Bayangkan kalau ada orang seperti Abu Jahal, anggap umurnya 60 tahun, mulai zamannya Nabi hidup, meninggal dunia itu Abu Jahal, sampai sekarang dikubur, itu diadab oleh Allah Ta'ala 1400 tahun. Apa nikmatnya? Hidup sesaat 60 tahun enak, tapi dikubur ribuan tahun dia diazab. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak ada nikmatnya, Pak Bu. Ya. Kita ini kalkulasinya itu kadang-kadang dunia ini sesaat. Orang kalau beriman, amal solehnya bagus, masuk kubur, kuburannya itu jadi kebunan surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira orang yang beriman, orang yang bertakwa masuk kubur itu selesai. Enggak, bal ahya. Mereka itu hidup dikasih di dalam kubur, dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hifarir niran. Kuburan ini kata Nabi Muhammad dalam hadis menjadi kebun-kebunan surga bagi seseorang, juga bisa menjadi parit api neraka bagi seseorang. Artinya apa? Kalau orang itu beriman, amal solehnya bagus, masuk kuburan itu nikmat. Bahasanya itu kata para ulama, sebelum masuk surga di training dulu di kuburan supaya nggak kaget masuk surga. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman, orang yang ahli maksiat, itu ketika masuk kuburannya dia akan menjadi parit api neraka. Dia akan diadab oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Supaya nggak kaget di training sebelum masuk neraka. Ya kalau di training sebelum masuk surga nggak apa-apa. Ini di training sebelum masuk neraka. Bisa Anda bayangkan, waliyadzubillah min dzalik. Jangan, kita ini jangan ngitung harta dengan jabatan. Nggak bisa kita hitung itu dengan nikmat Islam dan iman. Intinya sudah dikasih nikmat iman, alhamdulillah. Cuma intinya iman itu butuh bukti. Buktinya iman apa? Amal soleh. Al iman la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah wa asnanuha al amal soleh. Kata Nabi Muhammad, iman itu adalah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu iman, mengucapkan la ilaha illallah. Dan kunci gigi-gigi surga itu kuncinya adalah amal soleh. Pak, Anda kalau punya kunci itu kan pasti ada giginya itu. Kalau nggak ada giginya nggak bisa dibuka. Itu giginya kunci itu adalah amal soleh kata Nabi Muhammad SAW. Jadi bukti seseorang itu beriman adalah amal soleh kata Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nggak beramal soleh berarti dia nggak beriman. Orang Islam, KTP-nya Islam tapi disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, berarti cuma KTP-nya aja yang Islam, KTP-nya aja yang iman tapi orangnya tidak beriman. Kenapa? Bukti iman sesungguhnya itu adalah amal soleh. Amal soleh dan iman ini tidak bisa dilepas, Pak. Orang kalau beriman tidak beramal soleh rugi hidupnya dunia akhirat. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, maksudnya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua manusia itu celaka, manusia rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Gak bisa kalau cuma iman aja, harus pakai amal soleh. Kalau dia beriman dan beramal soleh, maka hidupnya akan dikasih bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi amal soleh ini bukan hanya sekedar perintah. Amal soleh ini fungsinya untuk mendatangkan rezeki, mendatangkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang beramal soleh baik kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberi kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala. Dikasih nikmat hidupnya oleh Allah Ta'ala dunia akhirat. Makanya kunci orang kalau ingin hidup enak, sukses dunia akhirat, itu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Kalau dia beriman nggak beramal soleh, hancur Pak hidupnya, Pak.
Boleh dicoba, nggak percaya. Dia ngaku Islam tapi nggak sholat, hancur hidupnya. Jadi jangan dikira amal soleh itu nggak ada fungsinya. Amal soleh itu ada fungsinya. Fungsinya yang paling utama itu adalah mendatangkan rezeki. Saya kasih contoh dalam Al-Quran, sholat. Banyak orang meninggalkan sholat. Sholatnya kadang-kadang seminggu sekali. Kalau Jumatan, ada yang lebih parah setahun sekali. Kalau Idul Fitri, itu pun sudah nggak puasa, ikut sholat Lebaran lagi. Sholat itu fungsinya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Katakan wahai Muhammad, supaya satu keluarga sholat, suaminya, istrinya, anak-anaknya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Sholat itu pelancar rezeki. Makanya kalau orang itu beriman kemudian beribadah, dijamin hidupnya enak. Berapa banyak Pak Bu, maaf orang kerja ke perusahaan sebelum subuh sudah berangkat. Itu sering sudah saya pertanyakan kepada perusahaan, kalau saya suruh ngisi perusahaan-perusahaan itu, saya tanyakan, sudahkah itu mampir ke masjid kalau sholat subuh itu? Kadang-kadang nggak pakai mampir ke masjid Pak, takut dipecat, takut di PHK, tapi nggak takut sama Allah Ta'ala. Demi gaji 7 juta, demi gaji 8 juta, sholat subuh kadang-kadang ditinggalkan. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian mau hidupnya enak, mau hidupnya barokah, nggak ada orang seperti itu, nggak bakal barokah. Orang sebelum subuh berangkat ke pasar untuk jualan pasar pagi, itu banyak yang nggak sholat subuh. Cuma demi ratusan ribu jualannya, mungkin dapat demi 1 juta, 2 juta, sampai berani meninggalkan sholat. Kemudian ingin mendapatkan hidup yang enak, nggak bakal bisa Pak. Boleh dicoba kalau nggak percaya. Dia cuma dapat harta, uangnya cepat habis, nggak barokah itu harta. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Amal solehnya ditinggal. Nggak bisa. Orang kalau pengen hidup enak itu nomor 1 iman dan amal soleh. Kalau cuma iman nggak beramal soleh, nggak akan mendapatkan kehidupan yang enak baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan sudah dikasih iman, mudah-mudahan takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat kehidupan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena sesuai jadwal tadi jam 6 nggak boleh lebih. Ya, ini lebih sedikit, minta maaf 1 menit. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Yang benar itu semuanya dari Allah Taala. Yang